Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan kali ini kita akan sharing tentang kelemah lembutan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sebelum kami belajar tentang firman-Mu, kami mau buka hati, kami mau siapkan hati, biarlah waktu kami mendengar firman-Mu, setiap benih firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, saya mau sharing tentang kelemah lembutan. Hal ini sangat penting buat kita. Dan mari kita baca terlebih dahulu dari Matius 5 ayat yang kelima. Merupakan satu kalimat dari Yesus waktu dia khotbah di bukit. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam bahasa yang lain, they shall inheritance the earth. Mereka akan mewarisi bumi. Ya, dan kita tidak dapat mengubah orang lain. Jangan pikir kalau kita berbuat baik, lalu orang lain jadi baik dengan kita. Belum tentu. Bahkan waktu kita berbuat baik, orang tetap berbuat jahat kepada kita, tetap berbuat yang tidak baik kepada kita. Namun bagian kita tetap berbuat baik. Bagian kita terus belajar untuk mengubah diri sendiri. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk belajar mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dan kita hanya dapat menyarankan orang lain untuk berubah. Jadi, waktu kita menyarankan orang lain untuk berubah, tergantung pilihan dan keputusan orang tersebut mau berubah atau tidak. Jadi, bukan karena sikap kita, bukan karena tindakan kita, orang berubah. Sebab orang berubah atau tidak itu pilihan dan keputusannya sendiri. Jadi, jangan sampai kita merasa bersalah. Waktu kita sudah melakukan kebaikan, kok orang nggak berubah? Apakah ada yang kurang dalam hidup saya? Tidak. Dan kemudian, kalau kita ini sempat berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang kurang menyenangkan orang lain, membuat orang lain marah, sebenarnya bukan karena sikap kita orang itu marah, tetapi pilihan orang tersebut, respon orang tersebut yang membuat orang tersebut jadi marah. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita bukan mengajar untuk orang lain, seperti sekarang hari ini saya mendorong saudara, itu nanti pilihan saudara sendiri. Bukan karena saya mendorong saudara, saudara berubah, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara mengetuk hati saudara untuk berubah, dan pilihan keputusan ada di tangan Anda sendiri. Nah, hal yang pertama kita belajar adalah lemah lembut bukanlah kelemahan. Meekness is not weakness. Dalam Matius 5 ayat yang kelima, sekali lagi saya baca. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan kita mau belajar, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan menikmati bumi. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut akan mengelola bumi. Kita bukan pemilik bumi ini, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemilik. Dan Tuhan mau kita mengelola dengan benar dan baik. Kekasih Tuhan, lemah lembut adalah kekuatan di dalam kontrol. Artinya kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan, kalaupun kita bisa marah, waktu kita mau marah dengan cara yang negatif, tetapi dengan kelemah lembutan kita sadar, kita harus kontrol emosi yang negatif menjadi emosi yang benar. Oleh sebab itu mari kita belajar, melatih diri kita, mengubah diri kita dengan sudut pandang yang benar. Kita mau belajar mengerti orang lain. Lihat, kelemah lembutan adalah proses seumur hidup kita. Bukan proses instan, sehari jadi, sekali jadi. Dan mari kita juga belajar bahwa yang namanya kelemah lembutan itu dapat kita pelajari dari Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan demikian,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat berkata dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah apa kata Yesus. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata demikian, namun kalau saudara perhatikan di satu sisi ketika dia marah, dia bisa menghardik orang dengan kata-kata yang keras. Tetapi Yesus tidak punya sikap yang kasar. Nah, banyak sekali orang berpikir yang keras itu kasar. Yang Tuhan mau, walaupun kita punya pesan yang keras, namun disampaikan dengan lembut, dengan sikap yang tegas, bukan kasar. Nah, yang seringkali melukai adalah sikap yang kasar dan kata-kata yang pedas. Nah, ini yang harus kita kelola. Bagaimana kita berbincang dengan orang lain, bagaimana ketika kita ini bisa marah dengan cara yang dewasa, tanpa melukai orang lain, tanpa membuat orang lain itu marah, dan orang bisa mengerti. Kekasih Tuhan, orang itu ingin diperhatikan, ingin diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan benar, diperlakukan dengan wajar, ingin dihormati. Oleh sebab itu, kalau kita sempat marah dengan sikap yang kasar, dengan kata-kata yang pedas, mari kita bertobat, mari kita berubah, dan kita belajar kembali bagaimana menyampaikan pesan yang benar, dengan cara yang benar, di saat yang benar, untuk tujuan yang benar. Dan kita harus punya motivasi yang benar. Dan kekasih Tuhan, kita juga belajar hal yang kedua sekarang. Kelemah lembutan adalah gaya hidup anak Tuhan. Lemah lembut adalah proses kehidupan seumur hidup. Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan mari kita juga terus belajar. Belajar rendah hati, belajar lemah lembut, belajar sabar. Dan seringkali kita ini bisa menjadi orang yang rendah hati karena kita ini direndahkan. Sehingga kita ini mau nggak mau belajar merendahkan hati. Mau berontak, mau marah, tapi kita sadar. Kita balas, ternyata pembalasan yang akan kita lakukan itu pun tidak akan mengubah segalanya. Jadi kalau hari ini saudara direndahkan, tetaplah rendah hati. Atau kalau kita ini sempat sombong, waktu kita direndahkan, rendah hati terus. Jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang mau meninggikan hati kita, meninggikan diri kita, dan berkata, siapa lu? Kok berani ngomong seperti itu kepada saya? Enggak. Mari kita berkata, terima kasih buat kritik, buat perkataan-perkataan yang merendahkan, perkataan-perkataan yang meremehkan. Karena kalau hal itu diizinkan Tuhan, Tuhan mau kita merendahkan diri, kita merendahkan hati kita. Dan tentu saja lewat proses kehidupan kita diubah menjadi pribadi yang lemah lembut, bahkan menjadi pribadi yang sabar. Bagaimana bisa sabar? Belajar untuk lebih mendengar daripada bicara. Biarkan orang yang berbicara dengan kita menyelesaikan perbincangannya tanpa memotong. Biar orang tersebut berbincang, mengutarakan pendapatnya sampai selesai. Sekalipun kadang-kadang kita tahu perkataannya bulat, perkataannya berputar-putar, perkataannya nggak enak, tapi minta hikmat Tuhan untuk bisa sabar menguasai diri. Dan ingat, jawaban-jawaban saudara akan mengubahkan kehidupan saudara dan membuat sudut pandang saudara kepada orang lain pun berubah. Amsal 15 ayat yang ke-1, perkataan lemah lembut ini penting sekali. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kelemahan. Dan perhatikan baik-baik, yang namanya lemah lembut itu kekuatan di dalam kontrol. Sehingga ketika kita ini berkata-kata dengan lembut, berkata-kata dengan lemah lembut, membuat orang mendengar perkataan kita dengan benar.
orang yang berkata-kata dengan cepat, dengan nada yang tinggi, lebih banyak melakukan kesalahan daripada orang yang bertutur kata dengan teratur, tertata, dengan nada yang lebih rendah, dengan kata-kata yang lebih lambat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hal itu. Jadi, hal belajar untuk saling mengerti adalah memberi kesempatan buat orang lain terlebih dahulu untuk berbicara. Kita lebih banyak mendengar. Dan banyak orang yang belajar untuk mendengar, dia mampu menyerap apa yang dikatakan oleh orang lain. Bukan berarti diam tidak tahu, bukan diam itu tidak bisa, tetapi diam itu menyimak. Dan perhatikan baik-baik, kita harus punya sikap lemah lembut di dalam segala keadaan. Kita harus punya sikap yang lemah lembut menghadapi semua orang. Dalam Titus 3 ayat yang kedua, Titus 3 ayat yang kedua dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Mari kita ramah, sekalipun kita ini menghadapi kata-kata yang tidak enak, kita tetap ramah, kita tetap lemah lembut. Bayangkan kalau saudara pergi ke sebuah kantor, ke sebuah tempat yang namanya customer service. Customer service itu seringkali banyak menghadapi cacian, makian, dan mereka yang sudah dilatih sedemikian rupa, mereka belajar menanggapi dengan senyum dan dengan tutur kata yang lembut, menenangkan orang. Terkadang orang itu salah paham, salah mengerti, sehingga cepat-cepat marah, dan bagian CS atau customer service itu yang dimarahin terus. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata, jangan hadapi kekerasan dengan kekerasan. Akibatnya sama-sama hancur. Jadi kalau ada orang keras dengan kita, kasar terhadap kita, hadapi dengan kelemah lembutan. Dan hadapi setiap kekerasan, perlakuan buruk, sikap buruk dengan kelemah lembutan. Yang pasti itu akan mengubah kehidupan kita. Orang lain belum tentu berubah, tetap kasar, tetap tabiatnya buruk, tapi paling tidak kita bisa belajar untuk berubah. Dan sikap dan perilaku yang lemah lembut bukanlah kekalahan. Jadi jangan dibilang, wih orang itu kalah, nggak bisa menjawab. Bukan karena nggak bisa menjawab. Yesus ketika di satu kali dituduh, dia diam. Diam bukan berarti kalah. Karena Yesus tahu, kalaupun dijawab tidak akan ada hasilnya. Saudara, sikap dan perilaku lemah lembut bukanlah kekalahan atau kegagalan, namun bukti kedewasaan karakter Kristus yang tinggal dalam diri kita. Maukah Anda, maukah kita semua belajar lemah lembut? Belajar lemah lembut dari rumah kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Saya yakin kelemah lembutan dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita. Saya percaya Tuhan pasti mampukan kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang menyaksikan dan mengikuti Pray From Home malam ini, hari ini. Biarlah setiap kami mengerti, diberikan hikmat oleh Tuhan, mau diubah oleh firman Tuhan, mau dikuatkan, mau dipulihkan oleh firman Tuhan. Dan kami percaya perkataan yang lemah lembut akan mengubahkan diri kami dan akan menginspirasi orang lain untuk berubah. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan mampukan kami ketika menghadapi ujian-ujian kehidupan, kami menjadi pribadi yang lemah lembut dan terus bertutur kata yang lemah lembut, bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sekarang berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami tak lupa berdoa untuk anak Joshua yang usianya setahun, yang sekarang ada di National Hospital Surabaya, yang sempat menelan tutup botol minyak telon. Kami berdoa proses operasi sudah berlangsung dan saat ini ada di ICU. Kami minta kesembuhan, pemulihan total, jamahan Tuhan terjadi
atas hidup Joshua dan orang tuanya bisa tenang, keluarganya pun bisa tenang. Terima kasih ya Tuhan, kami minta mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Biarlah Joshua dapat sadar kembali. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain. Biarlah Pak Slamet mengalami pemulihan dari sakit stroke-nya dan Pak Roni dari sakit di retina matanya, dan kami juga berdoa Pak Daud dipulihkan dari diabetesnya, dan saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami sakit di lambung, sakit di tubuhnya, yang sakit COVID-19, kami berdoa disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami dilema di dalam pekerjaannya, Tuhan menjamah kehidupan mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan memberikan jalan keluar, solusi, supaya mereka beroleh pekerjaan. Tak lupa kami berdoa buat para pengusaha dan para karyawan yang setiap hari bekerja dengan kesungguhan hati, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, di bidang apapun pekerjaan mereka, baik yang ada di farmasi, finansial, pertanian, perkebunan, transportasi, peternakan, perikanan, dan jasa, serta usaha-usaha yang lain. Di tempat-tempat usaha mereka, baik di toko, di gudang, di apotek, dan di hotel, juga di restoran, dan tempat-tempat yang lain, kami berdoa. Tuhan tolong mereka yang sudah melakukan dengan protokol kesehatan. Tuhan memberikan hikmat yang khusus, apalagi menjelang Lebaran. Mereka dapat mengelola toko mereka, usaha mereka dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sudah secara setia mengikuti Pray From Home. Buat para kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, Tuhan sudah memberkati dengan khusus satu demi satu dalam pergumulan mereka. Tuhan memberikan solusi demi solusi yang tepat, dan Tuhan sudah memberikan hikmat khusus buat jemaat Roh Jajak. Dan kami juga berdoa buat Miss Lydia di Jakarta, keluarga Alvinsiu yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Bu Siana di Serpong, juga Intan dan Haris yang ada di Solo, serta kekasih Tuhan yang lain yang sudah mengikuti Pray From Home ini dimanapun kekasih Tuhan berada. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami sekarang berdoa, biarlah vaksin COVID-19 yang sudah datang dari China, yaitu Sinovac, dapat terdistribusi dengan segera ke daerah-daerah, karena kami percaya herd community, kekebalan komunitas itu akan terjadi di Indonesia. Berkat-Mu turun buat Presiden Jokowi, juga sampai ke daerah-daerah untuk pemerintahan-pemerintah di daerah-daerah. Dan khusus di Banyuwangi, kami berdoa buat Bupati Banyuwangi, Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, menyertai apa yang dia lakukan bersama para timnya. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan khusus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati dalam beban-beban pergumulan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori, pembangunan yang lain, dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan mencukupi dan memberkati. Tak lupa kami berdoa buat keluarga dari hamba Tuhan Pendeta Dodi Prasojo yang tadi siang dipanggil Tuhan. Kami berdoa keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Dodi diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Jemaat yang beliau tinggalkan pun beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Biarlah proses penguburan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa negeri kami aman, tertib, dan damai sejahtera. Demikian pula negeri-negeri lain. Tuhan juga memberkati buat para kasih Tuhan yang ada di luar negeri. Biarlah mereka dalam perlindungan dan rahmat hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami membuka kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu buat kami semua. Dan kami menerima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Tetap lemah lembut dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.